Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Puji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan yang baik dalam kasih dan anugerahnya, sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada pagi hari ini. Melalui mesbah doa di pagi hari ini, dalam Amsal pasal 13 ayat yang ke-21, kita akan melihat bagaimana dalam kehidupan kita dapat mengalami sebuah kebahagiaan dalam hidup, tapi juga dapat menikmati kebaikan dalam hidup ini. Namun sebelum kita lebih jauh lagi melihat bagian firman Tuhan ini, kita persiapkan hati kita untuk bersyukur dan memuliakan nama Tuhan yang hidup di dalam hadirat-Nya. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus, Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Karena Roh Allah, karena Roh Allah turut bekerja. Karena Roh Allah, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita.
Roh Kudus Kau hadir di sini, mengalir di bait suci-Mu, mengalir di tempat ini ya Tuhan. Biar Roh-Mu yang kudus menjamah dan melawat setiap kami, mengubahkan hidup kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Sebab tiada yang mustahil bila Roh-Mu bekerja, tiada yang sukar di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari naikkan pujian, mari naikkan syukur padanya. Sebab Tuhan itu ajaib, sebab Tuhan itu besar. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur menyembah-Mu, ku bersyukur memuji-Mu. Engkau sungguh baik Tuhan, ku bersyukur. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih Bapa. Sungguh besar kebaikan-Mu, sungguh besar kasih setia-Mu. Kiara labatakan alamaya dalamaya se rabatakan alalamu. Sikidara labatakan alamaya dalamu. Sikidere alalalamaya sikidara labatakan. Kiara labatakan alalamu. Sikidara labatakan alalamaya dalamaya dalamaya masikidara alalalamala. Sikidara labatakan alalamaya dalamaya sikidara alalamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Ku bersyukur, terima kasih. Bila Engkau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk
kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Mari bersama katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi katakan, bila Kau izinkan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekenera malamaya lama, serapata kalala malamaya nana mo. Sekenera malamaya malamaya se. Oh, rapata kalala malamaya. Sekenera pata kalala malamaya malamaya. Terima kasih Tuhan. Ya rapasi kini ya lama. Oh rapata lama. Sikini ya lama. Sikini ya lama. Sikini ya lama. Ya katakan lama ya se. Haleluya, haleluya. Ku bersyukur menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik. Haleluya. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pagi hari ini melalui kebenaran firman Tuhan memberitahukan kepada kita rahasia menikmati sebuah kehidupan yang baik. Tentunya semua orang
merindukan, mengharapkan memiliki sebuah kehidupan yang baik, kehidupan pernikahan yang baik, kehidupan dalam kehidupannya yang baik dan lain sebagainya. Nah, hanya sayangnya kemudian beberapa orang ketika mengharapkan memiliki sebuah kehidupan yang baik, kemudian mereka mengejarnya dengan cara yang tidak baik atau cara yang tidak benar. Karena bagi mereka yang terpenting adalah tujuan itu tercapai. Persoalan caranya bagaimana, itu urusan nanti. Hanya sayangnya saudara juga dikasih Tuhan, bahwa dari bagaimana cara kita mencapai tujuan itu juga akan sangat mempengaruhi. Terkadang justru bukan apa yang kita dapatkan sesuai dengan tujuannya. Yang kita dapatkan bukan kebaikan, tetapi justru ketidakbaikan yang terjadi bila kita mengejar sesuatu dengan cara yang salah, cara yang tidak tepat, cara yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, pagi hari ini melalui firman Tuhan memberitahukan kepada setiap kita rahasia menikmati sebuah kehidupan yang baik. Firman Tuhan mengatakan dalam Amsal pasalnya yang ke-13 ayat yang ke-21, orang berdosa dikejar oleh malapetaka, tetapi ia membalas orang benar dengan kebahagiaan. Dalam terjemahan The Message Bible dikatakan, bencana menjebak, mengejar para pendosa, tetapi orang-orang yang loyal, yang setia kepada Tuhan, menikmati kehidupan yang baik. Nah, dari kebenaran firman Tuhan ini memberitahukan kepada setiap kita. Yang pertama, rahasia menikmati sebuah kehidupan yang baik, ternyata kehidupan yang baik itu sesuatu yang tidak perlu untuk kita kejar. Kita tidak perlu mengejar sesuatu yang bisa datang sendiri dalam kehidupan kita. Kalau kita mengejar sesuatu yang bisa datang sendiri, itu adalah pekerjaan yang sia-sia. Misalkan kita memesan sesuatu dan paket itu dikirimkan kepada kita. Artinya kalau kita memesan sesuatu secara online, misalkan seperti zaman sekarang ini, kemudian orang tersebut pasti akan mengirimkan barangnya kepada kita. Artinya dia akan datang sendiri, entah 1 hari, 2 hari, dan lain sebagainya. Tidak perlu untuk kita mengejar ke tokonya ke sana. Misalkan saya mengejar tokonya di Jakarta terlalu jauh dan lain sebagainya. Padahal sesuatu yang bisa datang sendiri. Bisa saja kita mengejarnya ke sana, tetapi kemudian membuang waktu, membuang biaya, tenaga, dan lain sebagainya. Nah, terkadang dalam kehidupan kita juga sama. Kita mengejar yang namanya untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hidup, mengejar untuk mendapatkan kebaikan dalam kehidupan, supaya mengalami kehidupan yang baik, kehidupan yang berbahagia, dan lain sebagainya. Sebenarnya hal itu tidak perlu kita kejar dalam kehidupan kita. Mengapa demikian? Karena memang itu adalah bagian dari berkat yang Tuhan nyatakan di tengah kehidupan saudara dan saya. Ketika kita melakukan segala sesuatu hal yang benar dan berkenan kepada Tuhan, maka kebaikan dalam kehidupan, menikmati kehidupan yang baik, menikmati kebahagiaan dan lain sebagainya, itu sesuatu yang terjadi secara otomatis dalam kehidupan kita. Jadi itu bukan sesuatu yang perlu kita kejar, tetapi sesuatu yang bisa datang sendiri dalam kehidupan kita. Bila kita senantiasa hidup benar dan berkenan kepada Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, maka kehidupan yang baik itu akan mendatangi dalam hidup kita. Tidak perlu kita mencari dan mengejarnya. Persoalannya dengan kita hari ini adalah kita terlalu sibuk mengejar sesuatu yang sebenarnya bisa datang sendiri dalam kehidupan kita. Kita mengejar berkat, kita mengejar kebahagiaan, kita mengejar sukacita, kita mengejar juga kehidupan yang baik. Tetapi apa yang terjadi? Justru tidak akan kita dapatkan. Semakin dikejar, terkadang semakin menjauh. Tetapi yang perlu kita lakukan adalah kerjakan saja bagian kita untuk senantiasa ada di dalam Tuhan. Maka sebuah kehidupan yang baik, pernikahan yang baik, keluarga yang baik, pekerjaan yang baik, dan lain sebagainya, semua akan mendatangi dalam kehidupan setiap kita bila kita hidup benar dan berkenan kepada Tuhan. Ada orang yang mengejar untuk mengalami sebuah kehidupan yang baik, kemudian dengan cara mengambil jalan pintas, menghalalkan segala macam cara, yang penting saya dapat uang yang banyak, harta yang banyak, yang berlimpah,
atau supaya saya mendapatkan sebuah kedudukan yang tinggi, posisi, jabatan, dan lain sebagainya. Tapi sayangnya ketika mereka mencapai semuanya itu ternyata tidak mendatangkan kebahagiaan, tidak mendatangkan sebuah kehidupan yang baik, tetapi justru ketidakbaikan, kehampaan, kekosongan, dan lain sebagainya. Nah, oleh karenanya firman Tuhan telah memberitahukan hal ini kepada setiap kita, bahwa ternyata kita tidak perlu mengejar sesuatu yang bisa datang sendiri, termasuk di dalamnya kebahagiaan, sukacita, bahkan sebuah kehidupan yang sangat baik. Hal itu bukan lagi merupakan sebuah impian, harapan, angan-angan, ataupun cita-cita dalam kehidupan kita, tapi sesuatu yang bisa menjadi sebuah realita, kenyataan dalam hidup. Yaitu bila kita mau belajar hidup senantiasa berada di dalam Tuhan, maka hal itu akan mendatangi dalam hidup kita. Seperti halnya ketika Tuhan mengatakan, buat apa kamu khawatir tentang sesuatu yang sebenarnya tidak perlu untuk dikhawatirkan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya Tuhan akan tambahkan kepada setiap kita. Artinya hal itu tidak perlu dikejar sebenarnya. Tinggal bagian kita lah mengerjakan bagian kita untuk tidak perlu khawatir, tapi kita mendahulukan apa yang menjadi prioritas dalam kehidupan kita. Nah, kalau kerajaan Allah dan kebenarannya jadi prioritas dalam hidup kita, semuanya akan ditambahkan, artinya semuanya akan diberikan, mendatangi dalam hidup kita. Nah, saudara dikasih Tuhan, ini yang harus kita mengerti. Seperti halnya ketika orang mengatakan bahwa kita harus memiliki tujuan dalam hidup kita, kehidupan yang berhasil dalam pekerjaan, sukses, dan lain sebagainya. Nah, kalau itu kemudian menjadi sebuah tujuan yang kita kejar dalam hidup ini, terkadang kita tidak memperoleh seperti seideal yang kita harapkan. Tetapi kerjakanlah bagian kita, bekerjalah dengan yang terbaik, berusahalah dengan yang terbaik, seoptimal mungkin yang kita lakukan, maka keberhasilan yang akan mendatangi kita semuanya. Itu bagian yang pertama. Yang kedua, saudara dikasih Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan ini memberitahukan kepada kita rahasianya. Yang kedua, supaya kita dapat menikmati sebuah kehidupan yang baik, maka firman Tuhan mengatakan orang berdosa dikejar oleh malapetaka. Dalam terjemahan lain dikatakan malapetaka, bencana, menjebak, mengejar para pendosa. Dosa telah mengakibatkan kita jauh dari Tuhan. Dosa telah mengakibatkan kemudian kita hilang damai sejahtera. Dosa mengakibatkan kita hilang kemuliaan Tuhan. Dosa telah mengakibatkan kita hilang sukacita dan lain sebagainya. Dosa sangat merusak dalam hidup kita, merusak hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan sesama, dan lain sebagainya. Dosa merupakan persoalan yang sangat serius. Terkadang orang berpikir dosa itu hal yang kecil, hal yang sepele. Oh, ada dosa kecil, dosa besar, dan lain sebagainya. Dosa adalah perkara yang serius. Itu sebabnya mengapa Tuhan harus datang menjadi manusia dan berkorban bagi setiap kita. Karena dosa merupakan perkara serius yang bisa membuat orang kemudian mengalami kebinasaan. Namun kita bersyukur dalam kasih anugerah Tuhan ketika Tuhan Yesus hadir di tengah dunia ini. Kemudian dia mati di atas kayu salib buat setiap kita. Dia membayar dengan harga yang telah lunas dibayar, harga yang sangat mahal. Dengan darahnya dia tebus setiap kita, sehingga itu memberikan sebuah jaminan kepada setiap kita, jalan keluar bagi setiap kita atas kebuntuan yang kita alami akibat dosa. Sehingga melalui Kristus Yesus Tuhanlah menjadi jalan buat kita dapat mengalami kebebasan, kelepasan dari dosa. Sebab ketika kita dibawa dosa, kita mengalami kehidupan yang tidak nyaman dalam hidup ini. Nah, rahasia dapat menikmati sebuah kehidupan yang baik adalah kita tidak hidup lagi di dalam dosa, tetapi hidup di dalam Tuhan. Ini merupakan rahasianya bagi setiap kita. Sebab apa? Karena dosa hanya mengakibatkan sebuah ketidakbaikan. Bila kita mengingat lagi pada bagian awal, manusia pertama Adam dan Hawa ditempatkan Tuhan di Taman Eden, menikmati semua kebaikan yang ada. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, apa yang terjadi? Pertama, mereka kehilangan kemuliaan Allah. Yang tadinya mereka, walaupun betul-betul selama ini juga mereka telanjang, tapi tidak merasa malu. Tapi begitu mereka jatuh dalam dosa,
Kemudian mereka merasa malu, mereka sadar bahwa mereka telanjang dan lain sebagainya. Dan kemudian mereka diusir dari Taman Eden, mereka harus bekerja dan lain sebagainya. Dan itu yang terjadi. Dosa telah mengakibatkan mereka kemudian jauh daripada Tuhan. Dosa telah mengakibatkan mereka kehilangan kemuliaan. Dosa juga membuat hidup kita menjadi gelisah. Dosa membuat hidup kita dipenuhi dengan rasa takut dan lain sebagainya. Tapi kita bersyukur buat anugerah Tuhan. Melalui Kristus Yesus Tuhan membuka jalan bagi setiap kita, sehingga kita dapat menikmati kehidupan yang baik bila kita mau datang kepadanya dan kita hidup di dalamnya. Maka semua kita akan mengalami kebaikannya. Mengapa demikian? Karena di dalam Tuhan Yesus itu sajalah kita dapat mengalami kelepasan atas segala dosa. Dengan usaha kita sendiri, amal baik kita, uang yang kita punya, seberapapun uang yang kita bayarkan tidak dapat menghapus dosa kita. Dosa kita hanya bisa dihapus oleh darah Kristus. Itu sebabnya dalam kehidupan kita juga mesti sadar akan hal ini. Sehingga dalam kehidupan kita mesti mau tinggal dalam Tuhan. Tuhan memberikan jalan buat setiap kita, tinggal bagian kita lah kemudian untuk masuk di dalamnya, yaitu hidup di dalam Tuhan. Dengan cara apa? Tinggalkan dosa dan kita hidup di dalam kebenaran. Karena dosa hanya mengakibatkan ketidakbaikan dalam hidup, ketidakbahagiaan dalam hidup. Tetapi kalau kita ingin mengalami sebuah kehidupan yang baik, tinggalkan dosa, bertobatlah dan datang pada Tuhan, tinggal dalam kebenaran. Dapat dipastikan kita mengalami sebuah kebaikan dalam kehidupan kita. Tidak perlu kita kejar. Kebaikan itu akan mendatangi dalam hidup kita. Pada saat juga kita kemudian bertobat, meninggalkan dosa kita, dan kemudian datang pada Tuhan dan hidup dalam kebenaran. Saudara melihat anak yang terhilang. Ketika dia menghabiskan segala sesuatu yang telah diberikan ayahnya kepadanya, kemudian apa yang terjadi? Ketika dia jauh dari ayahnya, dia menghabiskan segala sesuatunya, hanya mendatangkan kehampaan, kekosongan, bahkan ketidakbahagiaan dalam hidupnya. Ketika dia lebih mengikuti keinginannya, sehingga dia berakhir di kandang babi. Tapi disitulah dia sadar akan keberadaannya, dan dia ingin kembali lagi kepada bapaknya. Karena dengan hidup jauh daripada bapaknya, justru membuat hidupnya tidak nyaman, tidak bahagia, tidak ada sukacita. Bahkan hanya hidupnya mengalami sebuah kesusahan dalam hidup. Itu sebabnya dia mengambil keputusan, aku mesti kembali kepada Bapa. Nah, ketika dia kembali kepada Bapaknya, dia mengalami lagi sebuah kebaikan dalam hidup. Tidak perlu dikejar, kebaikan itu datang sendiri. Nah, hal yang sama berlaku dalam hidup kita. Bukan berarti kalau kita sudah menjadi orang percaya dalam Tuhan, kita nggak bisa berbuat dosa lagi. Nah, ini yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Kita berpikir kalau kita sudah di dalam Tuhan, kita nggak mungkin bisa berbuat dosa lagi. Bisa saja. Sekalipun kita tinggal dalam Tuhan, kita masih manusia, terkadang dalam kelemahan kita bisa berbuat dosa ataupun kesalahan. Hanya yang membedakan, dalam diri kita ada benih ilahi. Itulah yang membuat kita, ketika kita misalkan jatuh dalam dosa, melakukan kesalahan, kita langsung pengennya cepat-cepat bertobat dan meninggalkan dosa itu. Mengapa demikian? Karena kehidupan kita sudah tidak sama lagi. Saya seringkali mengilustrasikannya dengan perbedaan antara ayam dan bebek. Kalau ayam dilemparkan ke danau, maka apa yang terjadi? Dia akan segera secepatnya keluar dari danau, karena danau bukan habitatnya. Berbeda dengan bebek. Bebek dilemparkan ke danau, dia tidak selalu bereaksi cepat keluar dari danau. Bahkan dia bisa kemudian berenang di sana. Mengapa demikian? Karena itu bisa juga menjadi sebuah habitat yang baru buat bebek. Demikian juga dengan kehidupan kita. Bagi orang yang percaya dalam Tuhan, tinggal dalam Tuhan, dosa bukan lagi habitatnya. Dosa bukan lagi sebuah kebiasaan yang dilakukan dalam hidupnya. Sehingga ketika dia berbuat dosa karena kelalaian, karena kesalahan, karena kelemahan hidupnya, membuatnya tidak nyaman, tidak sejahtera. Dia langsung pengen cepat-cepat berbalik lagi kepada Tuhan.
menyelesaikan dosanya, meninggalkan dosanya, dan dia kembali kepada Tuhan. Cepat-cepat menyelesaikan dosanya. Karena dia tahu dosa bukan lagi merupakan sebuah habitatnya, tempat tinggalnya, tapi dia tinggal di tempat yang baru di dalam Tuhan. Demikian pula dengan Daud, ketika dia diingatkan akan dosa, dia cepat-cepat bertobat, dia akui dosanya di hadapan Tuhan, dia tinggalkan dan dia terima konsekuensinya. Karena dia sadar itu bukan sesuatu hal yang benar. Demikian pula seharusnya yang terjadi pada setiap kita. Ketika kita percaya kepada Tuhan, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, benih ilahi ada dalam hidup kita, sehingga dosa bukan lagi sebuah habitat dalam kehidupan kita. Kita meninggalkan dosa. Kalaupun kita berbuat dosa, maka ada rasa tidak sejahtera, dan kita mesti cepat-cepat segera tinggalkan itu dan kita berbalik lagi kepada Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara dikasihi Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan ini, rahasia menikmati sebuah kehidupan yang baik adalah bila kita belajar senantiasa hidup setia atau loyal kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, tetapi ia membalas orang benar dengan kebahagiaan. Terjemahan Message Bible mengatakan, tetapi orang-orang yang loyal, setia kepada Tuhan, menikmati kehidupan yang baik. Rahasia menikmati kehidupan yang baik adalah hidup loyal, setia kepada Tuhan. Dan inilah yang harus ada dalam kehidupan saudara dan saya. Memang tidak mudah untuk tetap setia kepada Tuhan. Tetapi jangan khawatir, Roh Kudus menolong dalam kehidupan kita, sehingga kita akan dimampukan dengan kemampuan ilahi daripada Roh Kudus Tuhan yang akan menolong setiap kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri untuk setia kepada Tuhan, kita pasti akan gagal. Kita pasti akan berhenti di tengah jalan, kita pasti akan mundur. Tetapi bila kita bersandar kepada Tuhan, hidup dalam iman, itu akan membuat kita tetap setia kepada Tuhan. Sekalipun mungkin orang lain banyak yang meninggalkan Tuhan, tapi kita tetap bertahan. Apa yang membuat setia pada Tuhan? Karena dia percaya kepada Tuhan. Itulah yang membuatnya setia kepada Tuhan. Contoh yang menarik dari hal ini adalah Yosua dan Kaleb. Dua orang ini adalah dua orang yang loyal kepada Tuhan. Dia setia kepada Tuhan. Dari sekian banyak generasi pertama yang keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, hanya dua orang yang dapat lolos dan masuk ke tanah perjanjian. Hanya Yosua dan Kaleb yang kemudian menikmati kebaikan Tuhan lewat tanah perjanjian. Mereka dapat menikmati apa yang Tuhan janjikan dalam hidup mereka. Mengapa bisa terjadi? Banyak orang Israel, orang yang tegar tengkuk, keras kepala, dan mereka tidak loyal kepada Tuhan. Akibatnya mereka gagal masuk tanah perjanjian. Banyak di antara mereka mati di padang gurun karena ketidaksetiaan mereka. Mereka memberontak pada Tuhan, mereka bersungut-sungut mengeluh kepada Tuhan, dan lain sebagainya. Dan hal itu membuat mereka tidak memperoleh apapun. Mereka mengalami sebuah kegagalan dalam hidup mereka. Tapi orang-orang yang setia semacam Yosua dan Kaleb, mereka setia kepada Tuhan. Tidak mengherankan Tuhan memberikan hal yang luar biasa bagi orang yang setia kepadanya. Firman Tuhan mengatakan bagi orang yang setia, mereka dapat menikmati kehidupan yang baik. Yosua dan Kaleb, ketika mereka ditunjuk sebagai pengintai untuk mengintai tanah Kanaan, Yosua dan Kaleb termasuk bilangan pemimpin-pemimpin yang kemudian ikut mengintai. Ketika mereka selesai mengintai dan memberikan laporan kepada Musa dan kepada bangsa Israel, 10 orang sepakat memberikan laporan yang awalnya baik, tapi ujungnya tidak baik. Mereka mengatakan betul tanahnya sana luar biasa seperti yang Tuhan janjikan, limpah susu dan madunya. Hanya persoalannya, kemudian mereka menambahi dengan berita-berita yang busuk, sehingga membuat orang Israel menjadi takut untuk masuk ke tanah perjanjian, bahkan membuat mereka memberontak kepada Tuhan. Tetapi Yosua dan Kaleb menenteramkan hati bangsa itu, berkata, enggak, kita pasti bisa masuk. Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan kita. Tuhan ada bersama dengan kita. Kalau Tuhan bersama dengan kita, kita pasti bisa melewatinya. Tapi sayangnya orang Israel secara umum, mayoritas tidak mau. Dan Musa lebih mendengarkan yang mayoritas.
hanya Yosua dan Kaleb tetap setia. Firman Tuhan mengatakan juga dalam kitab Yosua, ialah Yosua dan Kaleb orang yang setia, yang lain hatinya dibandingkan orang yang lain. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian juga dengan kehidupan kita. Kita dapat menikmati sebuah kebaikan dalam kehidupan. Itu terjadi bila kita belajar hidup setia di hadapan Tuhan. Setia dalam semua keadaan tentunya. Bukan nanti dalam keadaan yang baik kita setia, atau sebaliknya, nanti dalam keadaan susah baru kita setia. Kalau sudah mulai diberkati, kita mulai gak setia. Terkadang ada orang yang modelnya begini. Ada orang yang ketika susah, dia setia banget sama Tuhan. Ketika usahanya sedang sulit, hidupnya sedang sulit, mengalami masalah, mengalami sakit penyakit dan lain sebagainya, setia sekali beribadah, setia sekali berdoa, bahkan mungkin dengan puasa dan lain sebagainya. Tetapi ketika Tuhan mulai menjawab doanya, usahanya mulai diberkati, hidupnya mulai mengalami sebuah kebaikan, kesehatannya mulai membaik, mereka mulai meninggalkan Tuhan. Karena mereka mencari Tuhan hanya ada maksud dan tujuannya. Tapi ada juga orang yang sebaliknya, ketika usahanya berhasil, baik, setia sama Tuhan. Tapi ketika Tuhan mengizinkan ada kesulitan yang terjadi dalam usahanya, kesulitan yang terjadi dalam kehidupan keluarganya, atau menimpa pada kesehatannya, maka mereka menjauh dari Tuhan. Mereka mengatakan Tuhan tidak memberkati, Tuhan tidak mengasihi, dan lain sebagainya. Tetapi ada juga orang yang tetap setia kepada Tuhan. Baik dalam kelimpahan maupun dalam kekurangan, dia tetap setia kepada Tuhan. Karena hidupnya didasarkan pada iman kepada Tuhan, bukan iman pada keadaan dan situasi. Nah, oleh karenanya, mari belajar setia kepada Tuhan. Tuhan telah memberikan contoh teladan yang baik buat kita, setia sampai akhir. Maka kita pun anak-anaknya juga mesti belajar setia kepada Tuhan. Iman membuat kita dapat setia kepadanya sampai garis akhir yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Disitulah kita akan terus mengalami sebuah perjalanan yang memiliki sebuah kehidupan yang sangat baik di dalam Tuhan. Gak perlu kita kejar, dia akan datang sendiri. Bila kita tinggalkan dosa, hidup di dalam Tuhan, dan kemudian belajar loyal, setia kepada Tuhan, kebaikan akan mendatangi kehidupan saudara. Mari kita datang pada Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur lagi kepadamu Tuhan buat firman kebenaran-Mu yang memberkati dan meneguhkan kami. Agar dalam kehidupan kami sadar bahwa kebahagiaan, sukacita, kebaikan dalam hidup tidak perlu kami kejar, tapi sesuatu yang dapat datang sendiri dalam kehidupan kami. Yaitu bila mana kami mau meninggalkan dosa, bertobat, dan kami mau tinggal di dalam Tuhan, dan kami belajar untuk hidup setia di hadapan-Mu, maka kami boleh melihat dalam kehidupan kami, kebaikan itu akan terjadi dalam hidup ini Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik, bahkan kebaikan itu juga akan memancar pada kehidupan orang yang lainnya, sehingga hidup kami jadi berkat. Roh Kudus, kiranya Tuhan menolong dalam kehidupan kami, supaya kami dapat hidup dalam kebenaran firman-Mu. Kami sadar kekuatan, kemampuan kami sangat terbatas. Tapi ketika kami bersandar kepada Tuhan, Roh Kudus-Mu akan memampukan kami untuk kami hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan. Memberkati pagi hari ini Tuhan, buat setiap kami boleh mengikuti doa pagi dimanapun saudara berada. Kiranya berkat kasih sayang daripada Tuhan mengalir atas hidup saudara sekalian. Bahkan kalau di antara kita mengalami kelemahan tubuh, sakit penyakit, dimanapun saudara berada, kiranya Tuhan menjamah dan melawat, sehingga setiap kita boleh mengalami kesembuhan dan pertolongan daripada Tuhan. Demikian pula kalau di antara kami mengalami masalah dan pergumulan dalam hidup, hamba berdoa kiranya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menyatakan pertolongan dan anugerah-Mu, memberikan kekuatan, hikmat, bahkan jalan keluar bagi setiap kami, sehingga kami dapat cakap menghadapi segala perkara, bahkan berkemenangan di dalam Tuhan. Kalau sebentar selesai doa ini, kami akan kembali melanjutkan aktivitas kehidupan kami sepanjang hari ini. Tuhan kiranya berkenan menyatakan penyertaan, perlindungan, dan pemeliharaan-Mu atas kami semuanya. Kami hidup benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang terimalah berkat daripada Tuhan. Bila kiranya di saat ini turunlah atas saudara sekalian berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Kristus Yesus Tuhan, persekutuan pertolongan Roh Kudus akan terus menolong dan menyertai setiap kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Mulai pagi hari ini bahkan sampai Maranatha Tuhan datang pada kali yang kedua menjemput kita gerejanya. Bersyukur bersama kita katakan haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati setiap